Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ben Boy selaku asisten. Sini aku bakalan ngerjain soal subbab 5.5 yaitu mengenai dia dia ini lebih mengenai panjang busur dan garis singgung ya. Garis singgung panjang busur dan koordinat kutub. Yang pertama nomor 1B. Nomor 1B ini diminta untuk mencari kemiringan garis singgung. Nah, kemiringan garis singgung itu pada kurva untuk 1B sendiri konteksnya itu dia nilainya untuk soalnya yang nomor satu ini dia nilainya 1 tambah sin theta dan tetanya itu pi per 4. Nah, yang mana untuk mencari nilai gradien itu kita bisa pakai turunan saat x-nya kita substitusikan. Tapi dalam konteks fungsi parametrik dan koordinat kutub, kita bisa ubah menjadi theta. Theta sama dengan a. Ini modal utama untuk menjadi nilai gradien. Nah, kita pertama harus mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesian dengan hubungan x sama dengan r cos theta dan r sin theta. Nah, jadi pertama-tama kita bisa masukkan aja nilai x-nya ke nilai R-nya ke hubungan X sama dengan R cos theta. Nah, R-nya sendiri nilainya tadi 1 tambah sin theta kali cos theta. Jadi kita kali pelangi aja. 1 kali cos theta tambah sin theta kali cos theta. Di sini aku nggak mau pakai aturan perkalian. Di sini aku bakal pakai substitusi, pakai identitas trigonometri, yaitu sudut rangkap ya, yaitu sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Yang mana ketika aku kurangin kedua ruas aku bagi dua, maka bakalan dapat hasilnya setengah sin 2 theta sama dengan sin theta cos theta. Yang mana sin theta cos theta ini kita butuhkan nilainya, yaitu dia akan setara dengan setengah sin 2 theta. Yang mana saat kita kembali ke soalnya itu akan menjadi cos theta tambah setengah sin 2 theta. Nah, kemudian kita turunkan x terhadap theta, yaitu nilai turunan cos diri itu dia min sin theta tambah, ini kita turunkan dulu 2 tetanya, 2 per 2 cos 2 theta. Ini bisa kita coret menjadi satu. Nah, sebelum kita lanjut, dy dx dengan tetanya a itu bisa aja sama aja kayak dy d theta dengan tetanya a bagi dy dx dA d theta dengan tetanya itu sama dengan a. Jadi kalau kita substitusi masing-masing itu bakalan sama aja. Nah, kemudian kita dapat dx d theta dengan rapi yaitu cos 2 theta minus sin theta. Kemudian aku mau coba masukin dx d theta-nya itu dengan theta yang ada, yaitu tetanya ini pi per 4. Kita langsung masukkan aja pi per 4 sama dengan cos 2 kali pi per 4 kurang sin pi per 4. Nah, nilainya itu bakalan sama dengan, ini kita coret, yaitu cos pi per 2 min sin pi per 4. Nah, ini kalian ingat aja dx ya, ini dx ya. Kalian ingat aja tabel sudut istimewa trigonometri pi per 2 itu setara dengan 90 derajat. Berarti ini sama aja cos 90 derajat kurang sin 45 derajat. Nah, ini sudut istimewa semua ya. Berarti nilainya ada dy d theta, tetanya pi per 4. Nilainya itu 0 kurang setengah akar 2 bagi 2. Atau sama dengan minus akar 2 bagi 2. Untuk dx d theta-nya dapat, kemudian kita cari dy d theta-nya. Nah, pertama kita pakai hubungan y sama dengan r sin theta. Yang mana r itu tadi 1 tambah sin theta dikali sin theta. Y itu berarti sama dengan sin theta dibagi sin kuadrat theta. Kemudian kita turunkan dy d theta, turunkan y terhadap theta. Berarti turunan sin itu cos theta. Nah, untuk sin kuadrat sendiri, kuadratnya kita turunkan dulu. Sinnya tetap ada. Habis itu baru kita turunkan sinnya. Turunan sin itu cos theta.
Nah, 2 sin theta cos theta itu nilainya seperti yang aku sebutkan tadi, setara dengan 2 sin theta cos theta. Berarti ini sama aja kayak sin 2 theta. Berarti ini nilainya jadi sin 2 theta. Aku tulis lagi, dy d theta cos theta tambah sin 2 theta. Nah, habis itu aku coba masukin lagi thetanya pi per 4. Tapi itu cos tet cosnya langsung kita masukkan aja. Cos pi per 4 ditambah sin 2 kali pi per 4. Ini bisa kita coret. Nah, habis itu dy d theta-nya itu nilainya akan menjadi cos pi per 4 itu tadi 45 derajat ya. Berarti cos 45 derajat itu setengah akar 2 atau akar 2 per 2 tambah 1. Berarti ini sin pi per 2 sama aja kayak 90 derajat. Untuk sin sendiri 90 derajat nilainya itu 1. Nah, kemudian kita bisa langsung masukkan aja dy dx theta ini dy dx tetanya pi per 4 itu sama aja kayak dy d theta tetanya pi per 4 per dx d theta tetanya pi per 4. Nah, dy d theta itu nilainya tadi dengan theta pi per 4 nilainya akar 2 per 2 tambah 1 per dx d theta itu tadi nilainya minus ya. Minus akar 2 per 2. Ini sama aja kita balik ya. 2 minus 2 akar 2 kali akar 2 per 2 tambah 1. Nanti kita masukkan aja dalam ini, kita kali pelangi aja, dapat hasilnya minus 2 per 2 akar 2 kali akar 2 per 2 dikurang 2 per 2 akar 2. Kita kali aja, kita yang ini kita rasionalkan. Nanti kita dapat nilainya. Nih, jadi gini ya, kita coret aja minus 1 ini jadi 2 akar 2 per 2. Sehingga gradiennya ini negatif ya kita dapatnya. Minus 1 minus akar 2. Nah, ini jawaban yang kita peroleh. Jadi kalau misalnya akar 2 ini nggak usah kalian komain ya. Karena nanti pas ujian kita nggak boleh pakai kalkulator. Lanjutnya kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini diminta mencari panjang busur. Tapi sini aku spesifik untuk nomor G. Nah, nomor G ini pada seluruh kardioda fungsinya itu dia fungsinya itu dari A 1 min cos theta. Atau bisa kita langsung A-nya aja ya. A min A cos theta. Nah, seluruh kardioda itu seperti apa sih? Seluruh kardioda itu kalau misalnya kita gambarkan fungsi kardioda cos theta, minus itu berarti di kiri ya. Minus 2A, A, minus A. Nah, berarti ini mula-mula dari sini, ini tuh tetanya 0. Besok kita naik, ini pi per 2, di sini pi, di sini 2 pi. Nah, seluruh kardioda ini kan sampai 2 pi ya. Satu putaran penuh. Berarti batas atas batas bawahnya bisa kita tulis dari 0 hingga 2 pi. Nah, sedangkan kita untuk rumus busur sendiri kita tahu nilainya itu alfa hingga beta akar r kuadrat kali tambah dr d theta kuadrat kali terus di theta. Nah, alfa betanya ini kita bisa peroleh yaitu alfanya 0 dan betanya 2 pi. Kemudian step selanjutnya kita cari nilai r kuadratnya dulu. Nah, r-nya sendiri itu kan a min a cos theta. Nah, udah r kuadratnya itu berarti kita kuadratkan kedua ruas. Berarti a kuadrat minus 2 kali a kali a cos theta. Berarti 2a kuadrat kali cos theta. Nah, habis itu a cos theta kuadrat ditambah a kuadrat cos kuadrat theta. Kemudian R-nya itu kita turunkan dulu. R-nya kita turunkan dr d theta. Yaitu A ini kita asumsikan konstan ya. Jangan lupa. Ini aku asumsikan konstan. Asumsi A konstan.
Berarti A ini akan menjadi 0, turunan konstannya itu 0 ya. Habis itu minus A cos theta minus A turunan cos itu minus sin. Sehingga dr d theta-nya itu dapat A sin theta. Habis itu kita kuadratkan aja. Sehingga kita peroleh dr d theta kuadrat itu A kuadrat sin kuadrat theta. Nah, maka nilai S bisa kita cari dengan alfanya 0, betanya 2pi, akar, R kuadratnya kita masukkan aja di sini. A kuadrat minus 2A kuadrat cos theta, tambah A kuadrat cos kuadrat theta. dr d theta-nya kita peroleh, udah kita peroleh. Tambah A kuadrat sin kuadrat theta kali d theta. Kemudian S-nya itu 0 hingga 2pi. A kuadratnya kita masukin. 1 minus 2 cos theta tambah cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah, di sini nggak asing kan? Teman-teman bisa lihat di sini nggak asing banget kan? Dengan identitas trigonometri yang seperti ini. Cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Otomatis kita bisa langsung tulis di sini S-nya itu 0 hingga 2pi A kuadrat 1 minus 2 cos theta tambah 1. Yaitu D theta. D kali D theta. A-nya kan udah habis. Ini udah bentuk perkalian kan. A-nya bisa langsung kita keluarin aja. Karena A-nya juga kita asumsikan konstan, bisa A-nya ditaruh luar. Integral. Karena kan gak ada hubungan dengan theta ya. Jadi kita bisa keluarin aja. Kemudian ini dapat hasilnya 1 tambah 1. 2 min 2 cos theta. D theta. Ini S akan menghasilkan 0, 2pi. Ini kan duanya sama kan. Ini bisa kita keluarkan aja. 1 min cos theta. D theta. Sehingga hasilnya 2 ini bisa kita pindahkan aja. Tapi ini jangan ya. Nah, tugas kita harus ubah 1 min cos theta ini. Itu tuh berapa? Nah, kita punya identitas trigonometri sudut rangkap dari cos 2 theta, yaitu cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Untuk cos 2 theta hubungannya dengan cos itu dia 2 cos kuadrat theta minus 1. Dan untuk sin itu dia 1 min 2 sin kuadrat theta. Nah, dari sini teman-teman bisa cobain sendiri ya yang untuk cos yang ini. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa sih. Tapi menurut saya coba kalian coba sendiri aja. Dan sini saya mau coba pakai yang hubungannya dengan sin. Nah, di sini saya ubah langsung jadi apa namanya? Cos 2 theta 1 min 2 sin kuadrat theta. Ini selalunya aku pindah ruas dulu. Berarti cos 2 theta kurang 1 minus 2 sin kuadrat theta. Ini kedua ruas aku kali minus 1. Jadi hasilnya akan menjadi 1 cos 2 theta 2 sin kuadrat theta. Nah, ini tuh, ini Ini kan cos 2 theta, ini theta. Ini juga analog dengan 1 min cos theta 2 sin kuadrat setengah theta. Jadi ibaratnya seperti ini. 1 min cos something itu nilainya akan menjadi 1 sin kuadrat setengah m. Ini bisa terbukti ya. Di 2 theta, di sini theta. Jadi seperti itu ya teman-teman. Langsung kita masukkan aja 0 hingga 2pi akar 2 sin kuadrat tadi setengah theta. Nah, setengah theta d theta. Ini 2 kali 2. Ini taruh ya. Maaf ngatur. Ini kita kali aja. 4 sin kuadrat setengah theta. Nah, kita tahu kan akar tidak kan nilai setengah kan. Nilainya itu pangkat setengah. Nah, kan ini sama aja kayak seperti ini. 2 kuadrat kali sin kuadrat setengah theta. Maka akarnya bisa kita hilangkan menjadi 2 sin setengah theta. D theta. Nah, ini 2 ini konstanta, bisa kita keluarkan aja dengan sifat integral 0 hingga 2pi sin setengah theta, d theta. Habis itu kita langsung masukkan aja 2a
kita integralkan langsung. Sin integral sin itu min cos ya teman-teman. Dan ini setengah integral setengah theta, ada setengah theta dalamnya, berarti menjadi minus 2 cos setengah theta. Dengan batas atas 2pi hingga 0. Berarti kita langsung masukkan aja sesuai teorema fundamental kalkulus 1. Min 2 cos setengah kali 2pi ditambah, jangan tambah. Ini sama aja kayak gini ya teman-teman. Dikurang, kurang cos 0. Nah, ini jangan kayak gini deh. Gini. Ini minus ya, ini minus. Di sini minus, di sini 2. Ini bisa kalian kurung aja. Ini bisa langsung kita kali 4A. Ini bisa kita coret menjadi min cos pi tambah cos 0. Nah, cos pi itu nilainya minus 1. Habis itu cos 0 itu nilainya 1. Sehingga kita peroleh nilainya 1 tambah 1 itu 4A kali 2. Sehingga kita peroleh panjang busur itu 8A. Dan A-nya ini konstan. Terserah nilainya berapa aja. Kalau misal A ini ganti 2, otomatis nilainya 8 kali 2, 16. Terus kalau misal A-nya 5, 8 kali 5, 40. Seperti itu ya, seterusnya ya. Kita lanjut. Kemudian kita kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini dua bagian, yaitu bagian A dan B. Kita kerjakan nomor A dulu. A itu dapatkan panjang busur S dari kurva R-nya itu E pangkat minus A theta. Nilai S dari R sama dengan E pangkat minus A theta. Dengan A-nya itu positif, A-nya lebih besar dari 0. Untuk 0 hingga theta 0. Nah, dari sini kita tahu rumus S itu dari integral alfa hingga beta itu akar R kuadrat tambah DR per D theta kuadrat kali D theta. Nah, alfa itu kan di antara theta dan beta, alfa itu kan alfa hingga theta hingga beta. Sehingga alfanya itu bisa kita peroleh nilainya itu 0 dan betanya itu theta 0. Berarti alfanya itu 0 dan betanya theta 0. Mhm. Kemudian pertama kita cari dulu nilai R kuadratnya dulu. R kuadrat, R-nya itu dia E amin A theta, sehingga R kuadratnya itu minus E minus 2A theta. Ini alasannya karena pakai perkalian eksponen ya. Kalau misalnya dipangkatkan, ya dikali jadi perkalian. Kemudian kita cari dr d theta-nya. Habis, nah kita dapat peroleh dA kali D kali E ya. Minus A kali E minus A theta. Besok kita kuadratkan menjadi A kuadrat minus E 2A theta. Habis itu kita langsung masukkan aja ke rumusnya, yaitu integral 0 hingga theta 0 akar E minus 2A theta ditambah A kuadrat E minus 2A theta dan dikali D theta. Habis itu langsung kita masukkan, ini kan E pangkat minus 2 theta kan ada di kedua kanan kiri. Kita bisa keluarkan aja E minus 2A theta kali 1 tambah A kuadrat D theta. S sama dengan integral 0 hingga theta 0. Ini kan akar ini pangkat 2. Berarti bisa kita langsung diakarin aja E pangkat minus A theta. Ini dikali akar 1 tambah A kuadrat. Nah, nilai ini kan merupakan sebuah konstan. Maka bisa kita keluarkan. Masa nggak ada hubungannya dengan theta ya. Ini bisa kita keluarkan. Yaitu akar 1 tambah A kuadrat. Ini aku pakai kurung aja biar aman. 0 theta 0 integral 0 theta 0 kali E pangkat minus A theta D theta. S sama dengan akar 1 tambah A kuadrat integral dari ini yaitu minus 1 per A kali E pangkat minus A theta. Dengan theta batas theta 0, batas bawahnya 0. Itu kita langsung aja masukkan berdasarkan teorema fundamental kalkulus yaitu 1 per A
Ini minusnya kita kali dalam aja ya. Ini aduh kapus semua. 1/A kali minus A minus A theta 0 kurang min E pangkat 0. Sehingga ini A-nya bisa kita masukkan ke sini aja. Karena dia merupakan konstanta ya. Nggak terpengaruh pada theta juga. Jadi ini minus E pangkat min A theta 0 ditambah 1. Atau bisa kita tulis menjadi 1 kurang A minus A theta 0. Kemudian yang B itu dapatkan limit dari theta 0 menuju positif θ hingga dari S. Nah, yang mana kita tahu nilai S itu adalah demikian. 1/A akar 1 tambah A kuadrat dikali 1 min E pangkat EA theta 0. Nah, di sini kan di bagian sini kan, ini kan gak ada variabel tetanya kan. No, jadi sehingga limitnya kita masukkan langsung masukkan ke sini aja, nggak apa-apa. Karena di sini gak ada variabel theta, di sini juga nggak ada variabel theta 0. Di sini theta 0 nggak ada, sini ada theta 0 ya. Jadi kita langsung ke sini aja. Sehingga 1/A akar 1/A kuadrat kali 1 minus limit theta 0 menuju positif θ hingga E pangkat A theta 0. Sehingga kita bisa masukkan aja di sini limit theta 0 menuju θ hingga. Ini pangkat negatif sama aja 1/E A theta 0. Limit theta 0 menuju positif θ hingga. Di sini kan kayak ibaratnya ini gak usah limit ya. Aku langsung substitusi aja ya. E pangkat minus ini ini nggak minus lagi. A kali θ hingga. Nah, E pangkat θ hingga itu kan E dipangkat ke satu yang besar itu akan semakin besar sekali. Sehingga bisa kita peroleh hasilnya 1/θ hingga. Ini di mana 1/θ hingga itu tuh 0. Di mana kita dapat peroleh 1 tambah A kuadrat 1. Nah, berarti limit dari theta 0 menuju θ plus positif θ hingga dari S itu nilainya 1/A kali 1/A kuadrat. A-nya ini konstan yang pasti ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Gunakan teorema 5.5.1. Nah, 5.5.1 itu pada saat menurut buku itu yaitu dengan rumus busur dari alfa hingga beta d akar r kuadrat tambah dr d theta kuadrat. Nah, besok kita kali d theta aja menunjukkan bahwa theta sampai thetanya itu alfa sampai tetanya beta panjang busur R sama dengan 2 theta. Kita minta R sama dengan F 2 theta itu busur dari ini, busur dari sama dengan busur sama dengan dua kali busurnya R, dua kali busur R apa ya gimana bilangnya? Dua kali busur dari R-nya itu F theta. Pokoknya dua kali F theta. Nah, pertama kita coba S0, kita asumsikan S0 dulu dari R F theta. R itu sama dengan F theta. Berarti R kuadrat itu sama dengan F kuadrat theta. Nah, habis itu dr d theta-nya itu kita plus D F aksen theta. Maka dr d theta kuadratnya itu sama aja F aksen theta kuadrat. Maka dari alfa hingga beta itu mula-mula F kuadrat theta ditambah F aksen theta kuadrat. Nah, ini untuk S0-nya. Nah, pada saat R-nya itu 2 F theta, kita tulis ya di mana ya? Sini deh. R-nya itu 2 F theta, maka saat kita kuadratkan itu hasilnya akan menjadi R kuadrat 4 F kuadrat theta. Kemudian kita turunkan juga 2 F aksen theta. Kita kuadratkan menjadi dr d theta kuadrat 4 F aksen theta kuadrat. Kuadrat ya. Sehingga kita tulis S1 itu sama aja alfa hingga beta. Diminta alfa hingga beta ya. Alfa hingga beta.
Habis itu apa namanya? Kita langsung masukkan aja. R kuadratnya itu kan 4 F kuadrat theta ditambah 4 F aksen theta kuadrat. S1 sama dengan alfa beta. Ini empatnya bisa kita keluarkan jadi F kuadrat theta ditambah F aksen ke theta kuadrat D theta. Sehingga ini 4 ya akar kali itu nilainya 2. 2 alfa hingga beta dari, karena 2 ini konstanta, bisa kalau keluarkan langsung integralnya aja ya. F kuadrat theta tambah F aksen theta kuadrat kali D theta. Nah, sedangkan ini, nilai ini tadi sama dengan nilai ini, S0. Berarti kita bisa substitusikan S1 sama dengan 2 S0. Berarti dapat ditunjukkan ya ini. Berarti ini jawabannya. Kalian minta tunjukkan ya. Saya nggak buktikan, saya tunjukkan aja. Dan itu terbukti. Dan itu hasilnya kayak gitu cara. Kita lanjut nomor terakhir yaitu nomor 7. Nomor 7 semua titik pada kardioda R sama dengan A kali 1 tambah cos theta. Ini A-nya aku asumsikan satu aja ya biar enak gitu. Asumsi A sama dengan 1. Berarti R itu 1 tambah cos theta. Sebenarnya berapa aja sih, cuman biar enak aja ya. Nah, dapatkan semua titik pada pada kardioda sekian, di mana garis singgungnya itu yang pertama itu horizontal. Nah, garis singgung horizontal itu bisa kita peroleh ketika dx-nya itu sama dengan 0. Nah, dx ini dalam fungsi kutub ini bisa kita tulis seperti ini, dy d theta dx d theta sama dengan 0. Nah, ini bakalan 0 kalau kita kan tahu kan perkalian itu tuh 0/1 itu hasilnya 0. Sedangkan 1/0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Kalau misalnya dx d theta-nya itu sama dengan 0, maka ini tidak terdefinisi. Sehingga kalau horizontal otomatis dy d theta-nya yang sama dengan 0. Sehingga untuk yang A ini kita ubah dulu koordinat kutubnya menjadi y sama dengan r sin theta. Nah, kita ubah dulu ke kutub ke kartesian. Habis itu ya R-nya kita masukkan aja 1 tambah cos theta kali sin theta. Y sin theta tambah cos theta sin theta. Nah, sini saya nggak mau pakai aturan perkalian. Jadi saya pakai identitas trigonometri lagi yaitu setengah sin 2 theta setengah sin 2 theta sama dengan sin theta cos theta. Hingga hasilnya akan menjadi sin theta tambah setengah sin 2 theta. Nah, habis itu kita cari di theta-nya itu nilainya cos theta tambah 2/2 cos 2 theta sama dengan 0. Ya, ingat syaratnya ya. D theta, berarti d theta-nya itu 0. Habis itu d theta, ya kosa-kosa. Kan udah 0. Habis itu cos theta tambah cos 2 theta itu sama dengan 0. Nah, cos 2 theta, karena ini kan cos, karena di sini nilainya cos, berarti kita pakai relasi ini. Cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta kurang 1. Nah, habis itu, bentar ya. Nah, habis itu kita bisa langsung masukkan aja indeks tersebut 2 cos kuadrat theta kurang 1. Nah, sehingga kalau kita rapikan lagi kuadrat depan ini theta ya. Tipe ini tipe cos theta tambah cos theta kurang 1 sama dengan 0.
Sehingga hasilnya akan menjadi 2 cos theta dikurang 1 dikali cos theta tambah 1. Nah, kita dapat di sebelah sini 2 cos theta kurang 1 sama dengan 0. Sehingga cos theta-nya itu 1. Dan kita bagi kedua ruas menjadi dengan 2, yaitu dengan 1/2. Habis itu kita atau cos theta sama dengan -1. Nah, di sini kan domain sebuah kardioda kan domainnya dari 0 hingga domain kardioda itu kan 0 hingga domainnya itu kan 0 sampai 2 pi. Maka theta yang di sini berarti kalau dia positif di kuadrat 1 dan kuadrat 4, yaitu saat pi/3 dan 5 pi/3. Ini bisa kalian coba aja ya sendiri. Maksudnya ya berapa gitu sudah 30 derajat dan 330 derajat kalian ubah ke pi itu berapa gitu. Sedangkan di sini tetanya nilainya pi aja. Nah, sedangkan di sini yang B itu diminta pada saat garis singgung vertikal. Garis singgung vertikal itu ketika DX-nya nggak terdefinisi. Yang which is, yang artinya itu DYDX itu sama dengan DYD theta per DX D theta. Itu tidak terdefinisi. Nah, itu tidak terdefinisi ketika apa sih? Kita kan tahu kalau misalnya 1/0 itu tidak terdefinisi. Maka di sini otomatis dx d theta-nya itu nilainya bakalan 0. Nah, pertama kita ubah koordinat kartesian jadi x-nya itu 1, x-nya apa ya namanya? X-nya itu R cos theta. Nah, ya. Nah, R-nya di sini tadi kan kita asumsi A-nya 1 kan. Sehingga bakal dapat fungsinya ini aja. Sehingga 1 tambah cos theta dikali cos theta. Nah, X-nya itu sama dengan cos theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, habis itu kita turunkan theta terhadap X-nya terhadap theta. Sehingga setelah akan menjadi min sin theta ditambah 2 cos theta kali min sin theta. Di sini kita pakai identitas trigonometri lagi, yaitu sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Maka hasilnya akan menjadi min sin theta kurang kurang sin 2 theta. Nah, ini kan batas horizontal ini apa ya? Vertikal itu kan dx theta-nya 0 kan. Berarti ini 0. Ini minusnya kita keluarkan biar bisa terdefinisi aja. Dia bisa terdefinisi menjadi tambah sin 2 theta. Nah, ini kita kali -1 aja kedua ruas menjadi sin theta tambah sin 2 theta sama dengan 0. Nah, di sini ternyata sin 2 tetanya ini lebih baik dibikin seperti ini aja. Sehingga kita kembalikan lagi 2 sin theta cos theta. Nah, di sini kan di daerah sini kan ada sin, di sini ada sin. Sinnya bisa kita keluarkan aja. Sin theta sama dengan 1 tambah 2 cos theta dengan 0. Berarti nilai sin tetanya itu setara dengan 0. Yang mana berarti theta sin itu ketika 0 itu 0, pi, dan 2 pi. Kemudian X-nya itu, sedangkan yang 1 tambah 2 cos theta, itu sama 0, itu kedua ruas kita kurangin 1, aku tulis gini aja deh. Ya. Nah, di sini 2 cos theta dengan 0, 2 cos theta minus 1. Cos theta-nya itu berarti minus setengah. Nah, yang mana tuh cos itu negatif di kuadran 2 dan 3. Nah, minus setengah itu relasinya dengan 60 derajat. Berarti saat di kuadran 2
relasi dengan 60 derajat itu dia nilainya tetanya itu dia berarti 2 pi per 3 atau berapa ya dia? 120 derajat dan 4 pi per 3 atau 240 derajat. Nah, jadi sekian pembahasan subbab 5.5. Mohon maaf kalau ada kurang dipahami atau terlalu cepat ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.